Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat di manakah dan bagaimana Tuhan itu tersenyum kepada kita? Apakah Tuhan tersenyum dengan keadaan kita yang hari lepas hari tidak ada perubahan? Apakah Tuhan akan tersenyum? Ataukah ada hal yang dapat kita usahakan sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Tentu, prinsip yang pertama yang kita harus mengerti adalah Tuhan punya standar tentang hal yang membuat Ia bersukacita. Lihatlah bagaimana di perjanjian lama hal-hal itu sering sekali berulang-ulang. Jika engkau mengikuti apa yang aku perintahkan, maka engkau akan semakin aku berkati. Jika engkau tidak menduakan aku, maka aku akan senantiasa menyertaimu. Tetapi jika engkau berbalik melawan aku, maka aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadamu. Dan inilah sebenarnya realita yang diterima oleh bangsa Israel. Sehingga pada satu sisi mereka boleh bersukacita karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi pada sisi yang lain mereka sangat penuh dengan duka karena Allah yang memilih mereka ternyata membuat mereka menjadi bangsa yang sangat mengerikan dalam penindasan, dalam pembuangan. Yang dulunya mereka adalah bangsa yang sangat kuat, bangsa yang sangat besar, tetapi Tuhan izinkan mereka menjadi budak di antara bangsa-bangsa lainnya. Tetapi kini ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Zefanya, ini menjadi titik berangkat kebahagiaan itu. Karena ternyata ada satu hal yang membuat mereka tidak lagi menjadi pribadi yang berduka, mengingat-ingat masa lalu. Karena mereka telah diperkenankan dan dibenarkan. Dan inilah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Bagaimana orang-orang dari Ethiopia itu akan datang untuk menyembah Dia, membawa persembahan yang sungguh-sungguh mulia. Dan itu telah terjadi ketika Yesus Kristus lahir. Ternyata titik berangkat itu adalah Kristus. Sukacita, perkenanan, dan segalanya adalah Kristus. Sehingga kita, jika sudah di dalam Kristus, inilah kebahagiaan sejati. Bukankah Allah telah menyatakan anaknya sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal? Tentu hal yang menjadi kesukaan bagi Allah adalah jika saudara di dalam Kristus dan bekerja di dalam Kristus dan menghasilkan buah di dalam Kristus. Inilah sukacita itu. Kita harus memikirkan hal ini pagi, siang, dan malam. Hal apakah yang aku telah kerjakan di dalam Kristus? Bukankah Kristus adalah pokok anggur yang benar dan aku adalah rantingnya? Jika aku di dalam Kristus, bukankah aku harus menghasilkan dari pokok Kristus itu? Bukankah buah yang berkualitas yang akan keluar dari orang-orang yang beriman kepada Kristus? Ini sukacita kita. Sehingga ketika kita mendengarkan hal ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ini sukacita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Engkau bukan menjadi hal yang terutama, tetapi Dia. Karena Dialah engkau bersorak-sorai, dan ketika Allah melihat engkau telah bersorak-sorai, penuhlah sukacita.
Dan betapa besarlah sukacita Allah ketika kita melihat realita ini dan kita masuk ke dalam kekudusan itu yang telah diperuntukkan bagi kita di dalam Kristus. Ini adalah sukacita yang sungguh-sungguh besar. Ketika kita mengingat dalam kitab Lukas betapa sukacita itu ada di sorga ketika ada seorang yang bertobat kembali kepada Allah, maka sukacita itu melebihi dari 99 orang yang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Betapa Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang menjadi pribadi yang sungguh-sungguh baik, yang kembali kepada Allah, melakukan kebenaran dan tidak lagi berpaling daripadanya. Bukankah ini harus menjadi tugas kita bersama dan kewajiban kita? Jangan pernah berpaling dari Allah, saudaraku. Tetaplah di dalam Dia, karena Allah lah yang sungguh-sungguh besar dan Ialah yang akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang memberikan hal yang melebihi dari apa yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas tuntunan-Mu yang telah menolong kami. Engkau bagaikan pahlawan yang berada bersama-sama dengan kami, sehingga tidak perlu kami takut. Engkau telah menjadikan kami sebagai bangsa yang Engkau pilih. Engkau telah memperbaharui kami sehingga penuhlah sukacita kami. Ajari kami Tuhan supaya hidup setia tidak lagi membuat Engkau marah kepada kami, tetapi semakin menghasilkan buah di dalam Kristus. Roh-Mu lah yang menuntun kami supaya semakin mengerti atas kehendak-Mu dan kuasa-Mu, dan takut akan Engkau adalah hal yang penting dan terutama bagi kami. Terimalah doa dan pujian kami di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.